Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 11 beranggotakan saya sendiri, Ahmad Novi Yahmi, dan juga Dodi Ahmad Setiadi akan memaparkan makalah kami yang berjudul Maharah Kitabah. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Pengertian Maharah Kitabah. Maharah Kitabah adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks, yaitu mengarang. Nah, jadi Maharah Kitabah ini adalah kemampuan seseorang dalam mengolah huruf-huruf atau lambang-lambang menjadi sebuah kalimat atau kata-kata atau paragraf dengan efektif sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Next, lanjut kepada macam-macam Maharah Kitabah. Maharah Kitabah ini terbagi menjadi 3 kategori atau 3 macam. Yang pertama ada dikte atau al-imla. Al-imla ini itu mendengarkan kata-kata, kalimat atau paragraf atau teks yang dibacakan lalu menulisnya. Nah, dikte ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada dikte atau imla hijai, yaitu menulis huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua ada imla menyalin, yaitu memindahkan tulisan dari suatu media kepada media yang lain. Yang ketiga ada imla mengamati, yaitu melihat tulisan dari media dengan fokus atau cermat, lalu nantinya akan dipindahkan ke dalam buku si siswa tanpa melihat medianya itu lagi. Nah, yang keempat ada imla menyimak, yaitu mendengarkan kata-kata atau kalimat yang dibacakan lalu dia menulisnya. Yang kelima ada imla tes, yaitu seorang guru membacakan beberapa teks Arab, kemudian disuruhnya siswa untuk menulis tanpa harus melihat teks yang ada. Lanjut, yang kedua dari macam-macam Maharah Kitabah ada menulis indah atau al-khat. Nah, menulis indah di sini atau khat ini tidak hanya menekankan kepada postur atau rupa dalam membentuk kata-kata dan kalimat, tetapi juga menekankan aspek-aspek estetika atau keindahan maksudnya. Yang C, mengarang, al-ta'bir wa al-insya. Nah, mengarang di sini itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mengarang terbimbing. Mengarang terbimbing ini adalah membuat kalimat atau paragraf itu dengan bimbingan atau berupa pengarahan. Nah, jadi siswa itu disuruh untuk mengarang sebuah cerita atau kalimat yang sebelumnya itu diberikan arahan oleh guru untuk sesuai dengan tema yang telah diberikan guru. Nah, yang kedua ada mengarang bebas. Mengarang bebas ini itu membuat kalimat atau paragraf atau cerita tanpa adanya pengarahan. Jadi diberikan tugas oleh guru untuk membuat karangan. Untuk temanya itu bebas. Nah, selanjutnya akan menjelaskan kepada
Saudara Dodi Ahmad Setiadi. Kemudian tujuan maharah kitabah yaitu agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar. Jadi menulis huruf-huruf hijaiyah agar tidak terjadi kesalahan. Bisa membedakan yang mana huruf sin, mana huruf shin, dan yang mana juga huruf shod. Karena penyebutan huruf tersebut kadang membingungkan di antara murid, sehingga kadang murid mendapat kesalahan ketika menulis kosakata yang ada huruf itu. Jadi dalam tujuan maharah kitabah ini agar siswa diajarkan bagaimana menulis huruf-huruf hijaiyah dalam pembelajaran bahasa Arab dengan baik dan benar, dan menghindari yang namanya kesalahan. Kemudian agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dia lihat atau dia alami dengan cermat dan benar. Jadi kalau siswa ingin mengarang sesuatu, pastinya diperlukan yang namanya keterampilan menulis. Agar si murid itu bisa menulis karangannya yang dia inginkan. Kemudian melatih siswa mengekspresikan ide, pikiran, gagasan dan perasaannya dalam ungkapan bahasa Arab yang benar, jelas, terkesan, dan imajinatif. Kemudian agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam serta terbiasa berpikir logis dan sistematis. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran maharah kitabah. Jadi berikut ini prosedur dan teknik pengajaran maharah kitabah yang bisa diterapkan agar hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama yaitu keterampilan sebelum menulis huruf. Pada tahap ini siswa dilatih cara memegang pena dan meletakkan buku di depannya. Demikian juga mereka harus belajar memantapkan cara menggaris seperti kemiringannya, cara memulai dan cara mengakhiri. Kemudian yang kedua, pengajaran menulis huruf. Pada tahap ini sebaiknya kita mengikuti langkah-langkah berikut ini. A. Mulai dengan berlatih menulis huruf-huruf secara terpisah sebelum mereka berlatih menulis huruf sambung. Tulislah huruf-huruf tersebut secara tertib sesuai dengan urutan dalam abjad atau dengan mempertimbangkan kemiripan bentuk. B. Tulislah huruf-huruf sebelum menulis suku kata atau kata. C. Tulislah satu atau dua huruf baru pada setiap pelajaran. D. Guru memulai menulis contoh tulisan, kemudian para siswa mulai menulis pada buku tulis mereka. Di antara contoh latihannya yaitu menulis huruf-huruf hijaiyah secara terpisah, menyambung huruf terpisah, mengisi titik-titik yang kosong pada suatu kalimat. Kemudian yang ketiga, pengajaran menyalin, nasah atau nakal. Setelah para siswa selesai berlatih menulis huruf, baik yang bersambung maupun yang terpisah, sebaiknya mereka diajarkan untuk menyalin pelajaran, membaca yang mereka pelajari. Jadi contoh latihannya itu, guru bisa mempersiapkan tulisan atau cerita dalam bentuk buku ataupun ditulis di papan tulis. Jadi murid itu nanti disuruh untuk menyalin cerita atau karangan tersebut. Kemudian selanjutnya keempat, pelajaran dikte imla. Setelah para siswa dilatih menyalin tulisan untuk jangka waktu yang memadai, mulailah mereka dilatih imla. Latihan ini dilakukan untuk menguji kemampuan menulis mereka atas apa yang mereka dengan
mulanya mereka berlatih dikti tidak berarti mereka berhenti berlatih menyalin. Kedua keterampilan tersebut sebaiknya dikerjakan bersama-sama. Jadi contoh latihan dikti ini yaitu guru mempersiapkan cerita atau karangan, kemudian murid disuruh untuk mempersiapkan buku dan pulpennya serta pendengarannya dan fokus menyimak kepada guru. Jadi tugas guru adalah menyampaikan contoh dan karangan dengan mulut dan perlahan. Nanti siswa yang menulis tulisan cerita atau karangan itu. Kemudian yang kelima, pengajaran menulis terstruktur insa muwazzah. Setelah para siswa mempelajari menulis huruf-huruf, menyalin dan dikte, mereka mulai belajar kitabah muqayyadah, menulis terstruktur, yang dinamai juga dengan kitabah muwajjahah. Jenis menulis ini diberikan terlebih dahulu sebelum menulis bebas. Jadi maksudnya pengajaran menulis di sini yaitu mengarang. Jadi mengarang suatu karangan atau cerita, tapi harus ditentukan oleh guru tersebut. Jadi kalau misalkan guru menentukan judul perkenalan diri, maka semuanya membuat karangan tentang perkenalan diri semuanya. Kemudian yang keenam, pengajaran menulis bebas nisyahur. Untuk mengajarkan keterampilan menulis bebas, kita bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah berikut: A. Persiapan menulis bebas. B. Praktik menulis. C. Mengoreksi tulisan bebas. Jadi pada pengarangan pada tahap akhir ini yaitu siswa disuruh mengarang karangan atau cerita, tapi bebas. Yang murid menentukan apa yang mereka ingin karang. Jadi guru hanya akan mengoreksi tulisan tersebut untuk menilai. Kemudian segitu saja yang bisa kami sampaikan dalam makalah ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam kami menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.